Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa jami'in. Amma ba'd. Para ikhwan sekalian, insyaallah ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbahagia sekali pada pekan ini ya. Ini memasuki pekan ketiga ya. Yang alhamdulillah kita kembali bersama pada pekan ini bersama Al-Ustaz Irawan Abu Usama ya, yang insyaallah beliau akan membawakan materi kajian kita pada pekan ini, yaitu tafsir surat Al-Asr. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustaz, kami persilakan Ustaz waktu dan tempatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan Rabb alam semesta. Dialah yang telah mencurahkan segala nikmat kepada kita sebagai sarana bagi kita untuk menyempurnakan ibadah kepadanya. Dan dengan segala kasih sayangnya, ibadah yang kita lakukan tiada lain melainkan manfaatnya kembali untuk diri kita. Salawat dan taslim tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kita Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup yang menjamin keselamatan manusia di dunia hingga akhirat. Tidak lupa pula juga kita sampaikan salawat dan salam kepada para keluarga, para sahabat yang merupakan pelanjut risalah dakwah beliau. Sehingga dakwah beliau sampai pula lah kepada kita selaku generasi akhir zaman. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Sebelum saya lanjut materi, saya mau cek dulu suara saya masih jelas. Masih jelas? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Iya. Jelas ya, alhamdulillah. Baik. Ikhwah akhwat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pernah ada seorang lelaki di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memusuhi beliau. Namun lelaki ini suatu saat mendengarkan surah Al-Asr dibacakan hingga akhirnya dia pun hafal surah tersebut. Namun sayangnya pada saat itu dia tidak mengamalkan isi kandungan ayat tersebut atau surah tersebut karena dia belum meyakininya. Beliau siapa? Beliau adalah Amr bin As. Ya. Amr bin As ini adalah nantinya salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk terakhir ya di akhir-akhir masuk ke dalam agama Islam. Amr bin As ini ketika dia masih belum beriman, tetapi dia sudah hafal surah Al-Asr,
Dia membacakan surah tersebut kepada seseorang yang bernama Musailamah Al-Kazzab. Ya, ya, surah Al-Asr ini. Kemudian Musailamah Al-Kazzab setelah mendengarkan beliau membacakan surah tadi, mendapati bahwasanya apa yang dibacakan oleh Amr bin As ini surah yang sangat pendek, terdiri dari 3 ayat saja. Sehingga dia kemudian mencoba untuk membuat semacam syair untuk menandingi 3 ayat di dalam surah Al-Asr tersebut. Yang ayat ini atau syair ini termaktub di dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, di mana intinya syair beliau itu, ya Musailamah Al-Kazzab, bercerita tentang seekor hewan yang mirip dengan kucing. Ya, kemudian dia menyebutkan beberapa bagian anggota badan makhluk tersebut. Lalu setelah dia membacakan, setelah dia menggambarkan dalam bentuk syair, ya, makhluk tersebut, dia bertanya, meminta pendapat kepada Amr bin As. Bagaimana pendapatmu, wahai Amr bin As? Maka dengan serta-merta Amr bin As mengatakan, saya semakin yakin Anda adalah orang yang pendusta. Dan setelah itu beliau pun menjadi masuk ke dalam Islam, ya, karena ya mendapati syair-syair yang dibuat oleh salah seorang orang penyair dulu, diantaranya adalah Musailamah Al-Kazzab ini, tidak menggugah hatinya, tidak seperti surah Al-Asr itu. Ya, meskipun beliau belum masuk ke dalam Islam, tapi beliau sebenarnya sudah mengakui keagungan surah tersebut. Meskipun singkat, tapi padat, syarat akan makna. Ya, sekali lagi itulah yang kemudian ya membuat Amr bin As memilih untuk masuk ke dalam Islam. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kemudian Imam Tabrani menyebutkan ya melalui jalur Hamad ibnu Salamah dari sahabat dari Ubaidillah ibnu Hafs, menceritakan bahwa dulu pernah ada 2 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka berjumpa, yang mereka lakukan adalah ya sebelum berpisah membacakan, ya salah seorang di antara mereka membacakan surah Al-Asr ini. Ya, kemudian yang satu memberikan salam, kemudian mereka berpisah. Demikian pula Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Beliau mengatakan bahwa seandainya manusia mau merenungkan surat ini, niscaya surat ini membuat mereka mendapat keluasan. Ya, mendapat keluasan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan maksud perkataan Imam Syafi'i adalah bukan sekedar ya merenungkan ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Al-Asr tadi, tetapi yang bisa merubah seseorang, ya, yang bisa merubah pola hidup seseorang, pola pikir seseorang adalah ketika dia mengamalkan kriteria-kriteria yang disebutkan di dalam surah Al-Asr tersebut. Ya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kemudian, jika kita membaca Al-Quran, ya, jika kita membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan 10 kebaikan. Luar biasa. Jadi, membaca Al-Quran, setiap hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Tetapi, ketika seseorang membaca Al-Quran, kemudian dia membarengi, ya, sembari mentadaburi ayat tersebut, atau surah, atau suatu surah, maka dia mendapatkan 2 keutamaan. Keutamaan mendapatkan pahala setiap huruf yang dia baca pada Al-Quran, dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang namanya hidayah
Tidak mesti hanya hidayah Islam saja, ya. Tidak mesti hidayah Islam, tetapi hidayah ya dalam bentuk taufik Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan seseorang, untuk menguatkan seseorang, meningkatkan ibadahnya, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, inilah kelebihan tadabbur Al-Quran. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian dari proses mentadabburi Al-Quran. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Di dalam juz Amma, ya karena 2 kali saya mengisi dengan malam ini, itu semua surahnya terdapat di dalam juz Amma. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam juz Amma, itu semua surahnya adalah Makkiyah. Ya, adalah Makkiyah, kecuali beberapa surah yang Madaniyah. Di mana kita ketahui bahwasanya surah-surah yang atau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tergolong Makkiyah, maka pembahasannya adalah tentang tauhid, ya. Tentang tauhid. Sebelum perintah sholat tentunya, sebelum adanya perintah haji, sebelum adanya perintah zakat dan lain ibadah-ibadah yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya mohon maaf, diperkuat lagi dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pertama kali dakwahnya. Ya, dalam dakwah yang pertama kali beliau lakukan, yaitu mendakwahkan tauhid. Berapa lamanya? Masya Allah, selama 13 tahun. 13 tahun untuk menanamkan tauhid. Ya, untuk membersihkan, memurnikan keyakinan manusia. Ya, agar menghilangkan, menyingkirkan semua keyakinan-keyakinan lain, agar keyakinan tersebut tertuju kepada ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita sampai saat ini ya merasa aman, ya, padahal kita belajar tauhid saja mungkin ya belum terlalu lama, maka kita perlu memuhasabah kembali. Ya, kita perlu memuhasabah. Berarti ada hal yang harus kita kembalikan dalam proses menuntut ilmu kita. Ya, kalau sampai saat ini kita masih merasa ada keraguan, ada kekhawatiran dalam menjalani kehidupan ini. Iya, kekhawatiran dalam hal duniawi tentunya. Ya, takut nanti ketika saya meninggal, di mana anak saya ditempatkan, di mana keluarga saya, siapa yang memberikan makan anak saya. Seterusnya, pikiran-pikiran seperti ini ketika masih ada di dalam hati kita, kekhawatiran seperti ini, maka berarti tauhid ini yang masih harus kita benahi. Karena kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, para nabi dulu, ya para nabi dan rasul, ketika mereka menjelang ajalnya meninggal dunia, yang mereka khawatirkan bukan masalah duniawi, ikhwan dan akhwat sekalian, tetapi yang mereka khawatirkan dan yang mereka tanyakan kepada anak keturunan mereka adalah siapa yang mereka sembah setelah mereka meninggal dunia. Karena di tempat kami sudah masuk azan, sebagai bentuk ikram hormat kita kepada syariat azan, maka saya mohon izin untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Ustaz. Bismillah. Kepada ikhwas sekalian dan akhwat sekalian, sembari kita menunggu waktu salat, waktu azan di wilayah Indonesia Timur, kami sedikit memberikan informasi ya kepada seluruh ikhwan dan akhwat sekalian bahwasanya Wahda Inspirasi Zakat ya untuk wilayah Sumatera Selatan alhamdulillah memiliki program ya bekerja sama tentunya dengan Wahda Islamiyah Sumatera Selatan, yaitu untuk kegiatan pekanan rutin ya, pembagian nasi kotak ya,
yang bekerja sama dengan Kenceleng Akhirat. Kemudian untuk program bulanan, alhamdulillah ya telah berlangsung pembagian sembako ya, telah kita sebarkan alhamdulillah, dan insya Allah ya mudah-mudahan bisa berlanjut untuk terus ke depannya. Mungkin bagi ikhwan dan akhwat sekalian ya, terutama untuk muslimin dan muslimat sekalian yang ingin berdonasi ya, ataupun yang ingin memberikan infak dan zakatnya, bisa melalui lembaga kita Wahda Inspirasi Zakat untuk wilayah Sumatera Selatan ya, bisa melalui dengan Bank Syariah dengan nomor rekening 7444221113 atas nama Lazis Wahda Sumatera Selatan. Ya, bagi ikhwah sekalian bisa langsung mengirimkan donasinya ke sana. Dan ikhwah sekalian, kita ada Facebook kita, ya, bisa kita lihat di Wahda Islamiyah Palembang, ya, bisa di like ataupun di share ya, kegiatan-kegiatan kita semua terkumpul di sana ya, alhamdulillah bisa melalui sana. Dan alhamdulillah juga program yang sekarang kita adakan yaitu tahsin ya, rumah Quran ya, bisa berbentuk untuk tahsin bagi ikhwah sekalian atau akhwat sekalian yang ingin belajar Al-Quran ya, atau yang belum pernah atau belum mendengarkan ataupun belum belajar sama sekali ya tentang Al-Quran atau ingin mengaji ya, mengaji Al-Quran, bisa melalui program kita ya, Rumah Quran ya, Rumah Quran Wahda ya. Bisa juga untuk tahsin dan tahfiz ya, kami persilakan kepada ikhwah sekalian juga bisa melihat di fanspage Facebook kita yaitu Wahda Islamiyah Palembang. Ya, untuk wilayah Indonesia Timur, Ustadz Irawan sudah bisa bergabung kembali pada Al-Ustadz. Iya. Ya. Silakan dilanjutkan Ustadz. Syukran. Suara saya masih jelas? Jelas Ustadz, cukup jelas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ikhwan, akhwat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Ya. Saya ulangi sedikit bahwasanya dalam juz amma adalah surah-surah yang terkandung di dalamnya semua terkait masalah tauhid. Ya, masalah tauhid, dan ini menunjukkan urgensi tauhid untuk memperbaiki keadaan manusia, untuk menjadi hamba yang bernilai terpuji di sisi Allah, demikian pula di sisi manusia. Ketika tauhid hamba baik, maka ibadah yang membutuhkan pengorbanan berat sekalipun mampu mereka kerjakan. Coba kita perhatikan, kenapa orang mau berhaji? Padahal berhaji mengeluarkan banyak materi. Ya, perlu persiapan jauh-jauh hari, tidak sedikit. Tapi mau dilakukan oleh orang yang beriman. Itu karena ada tauhid di dalam hatinya. Begitu pula dengan syariat jihad. Ya. Jihad jelas-jelas yang dipertaruhkan, yang dikorbankan adalah nyawa. Ya. Yang dikorbankan adalah nyawa. Tetapi orang yang beriman, orang yang kuat tauhidnya, mereka justru ya mengejar keutamaan mati di medan jihad. Begitu juga dengan dakwah. Ya, dengan dakwah
yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, siapa yang berperan aktif di dalamnya, insya Allah di dalam hati-hati mereka, di dalam dada-dada mereka ada iman, masih ada iman, ya, masih ada iman. Baik, kita masuk dalam pembahasan surah Al-Asr. Tadi sebagai mukaddimah tentang mengapa atau latar belakang kita mengangkat tadabbur Al-Quran surah Al-Asr pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, ya, demi waktu atau demi masa. Namun al-'asr asal katanya adalah waktu di akhir hari, ya, di penghujung hari, ya. Makanya ada ulama kita yang menafsirkannya waktu asar, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar. Tetapi sebagian yang lain ada yang menafsirkan bisa juga diartikan sebagai waktu secara umum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu demi waktu. Kita tahu, ya, sumpah itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala memilih dengan apapun nama makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta makhluk. Tetapi bagi manusia, bagi para makhluk tidak boleh bersumpah kepada sesama makhluk. Ya. Kemudian sumpah biasanya menegaskan sesuatu agar benar-benar meyakinkan. Wal 'asr. Ya, di sini ada sumpah yang Allah gunakan demi waktu. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita, ikhwan akhwat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, tentang pentingnya waktu. Tentang pentingnya perkara waktu. Karena waktu ini adalah modal utama manusia. Bukan yang lainnya, bukan uang, bukan harta. Modal utama manusia, tapi modal utama manusia adalah waktu. Waktu yang berkaitan erat dengan usia, umur manusia. Ya. Namun, ya, orang Barat, ya, mohon maaf kita ngangkat orang Barat ini. Mereka menggunakan istilah time is money. Ya. Waktu adalah uang. Seakan-akan semua diukur dengan uang. Ya. Sehingga siklus kehidupan orang yang semacam ini, ya, dia berputar pada kerja, makan, kemudian dibuang, ya, dibuang hajat. Begitu lagi kerja, dimakan, dibuang, atau kerja digunakan kalau dia bentuk pakaian, kemudian habis. Tidak ada orientasi yang jelas. Tapi bagi umat Islam slogannya berbeda, ya. Al-waqtu kas-saif. Al-waqtu kas-saif. Waktu itu laksana pedang, ya. Sehingga jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka seseorang akan binasa. Ya, jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, orang akan binasa. Mari kita perhatikan, ya, betapa banyak orang-orang yang menyesal di hari tuanya. Kenapa saya dulu tidak belajar? Kenapa saya dulu tidak sekolah? Kenapa saya tidak belajar Al-Quran dan seterusnya? Ya, maka inilah yang diibaratkan oleh waktu itu adalah pedang.
penyesalan, tersiksa batinnya karena penyesalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya sudah menegaskan dari awal tentang pentingnya waktu supaya tidak terjadi penyesalan. Syukur-syukur jika penyesalan itu di dunia masih ada kesempatan memperbaiki diri, memperbaiki amal. Bagaimana kalau penyesalan itu terjadi di akhirat nanti? Nauzubillah min dzalik. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, di dunia adalah kesempatan beramal dan memperbaiki amal. Tapi di akhirat tidak ada lagi beramal dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amal. Ya, ini tadabbur ya bukan hanya untuk kita mengerti, tapi kita resapi ke dalam jiwa, ke dalam hati sanubari kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala insya Allah pada malam hari ini sedang mengelus jiwa kita yang mungkin selama ini banyak terjatuh dalam kelalaian. Kita ingat wal asr, Allah bersumpah dengan waktu. Ya, kenapa? Setiap waktu itu bertambah, sementara umur kita berkurang. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah SAW, umur kita berkisar 60 tahun, ya lebih, ya 63 kalau mengikuti Rasulullah. Iya, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar. Ya, kalau kita mau kembali makna ini, makna sumpah Allah kepada waktu asar, itu dalilnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas salati hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar? Karena banyaknya manusia umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang meremehkan salat asar, ya. Sedangkan waktu asar sangat terbatas, sangat mepet. Dan Allah menceritakan ya orang-orang yang seringkali lalai di waktu asar di dalam surah Al-Ma'un. Dan Allah Subhanahu wa taala mencap mereka sebagai orang-orang yang salat tetapi celaka. Ya, salat tetapi celaka. Wailul lil musallin. Ini terjadi di mana? Di waktu asar. Ya. Ikhwa akhwat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Di samping itu hikmahnya kenapa waktu asar begitu dipertegas. Kalau kita buka dalil-dalil Al-Qur'an, hadis-hadis juga seperti itu, memang ada keutamaan tersendiri di salat asar ini. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian begitu menegaskan ya bersumpah dengan waktu salat asar. Di sisi lain, karena waktu asar adalah waktu menjelang berkurangnya usia manusia. Ya, menjelang berkurangnya usia manusia. Ketika hari berganti, maka seiring dengan itu berkuranglah umur manusia. Semakin dekatlah dia kepada ajalnya. Ya. Sehingga Allah mengingatkan, awas, hati-hati, jangan lalai. Umurmu semakin berkurang, gitu. Persiapkan diri Anda. Seperti itu. Kemudian ayat yang berikutnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Huruf inna dalam bahasa Arab adalah harfu taukid, huruf penegasan. Ya, mari kita perhatikan, kita rasapi, kita tadabburi ayat ini, surah ini. Di awal ayat Allah bersumpah wal asr. Kemudian di ayat berikutnya Allah tegaskan lagi dengan harfu taukid innal, ya. Sungguh innal insana lafi khusr. Benar-benar. Masya Allah. Ini seharusnya memang
membuat hati kita tergugah, tersadar dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala akan bahayanya kelalaian hidup di dunia ini. Ya. Sudah sumpah, kemudian ada harfut taukid di situ, tambah lagi lam taukid. Ada 3. Innal insana lafi. Ya. Apa artinya? Bahwasanya setiap manusia berpotensi rugi jika tidak memanfaatkan waktunya. Baik dia tua, muda, miskin ataupun kaya. Ya. Semua punya potensi untuk merugi dalam kehidupan ini jika tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Meskipun kerugian itu ya berbeda-beda. Ada yang kerugian mungkin dalam hal tidak mendapatkan ilmu, ada yang kerugian tidak berzikir, ada yang kerugian tidak dapat keutamaan bermajelis ilmu dan seterusnya. Ya, tapi intinya di sini seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Iman dasarnya ilmu. Ya, ketika berbicara iman, maka iman tidak mungkin akan membaik, tidak akan berkualitas kecuali harus didasari dengan ilmu. Ya, tidak akan baik keimanan seseorang jika tidak didasari dengan ilmu agama. Itulah mengapa Al-Qur'an ya dalam surah Muhammad ayat 19 ya Allah memerintahkan hambanya untuk menuntut ilmu agama. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Karena untuk kebutuhan meningkatkan iman tadi. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar masyhur, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian, ya, ini hanya murajaah kembali saja ini. Ya. Imam Bukhari dalam kitabnya membuat satu bab al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Ini juga menunjukkan pentingnya menuntut ilmu agama. Ya. Untuk meningkatkan kualitas keimanan. Logikanya, kalau dalam urusan dunia saja, manusia membutuhkan ilmu untuk meraih hasil yang baik dan meyakinkan. Contoh, seorang kuli bangunan. Dia tidak akan mungkin bisa meraih hasil yang meyakinkan jika dia tidak memiliki ilmu. Ya. Kalaupun dia nekat membuat satu bangunan, maka bangunan itu dipastikan tidak akan baik dan tentu tidak meyakinkan, membahayakan. Ya. Nah ini perkara dunia membutuhkan ilmu baru bisa berkualitas, bisa mencapai hasil yang berkualitas. Lalu bagaimana untuk kehidupan akhirat? Ya, jadi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Dan orang yang beriman tidak akan baik ya keimanannya kecuali mereka yang mau menuntut ilmu agama. Jadi orang yang dalam kehidupannya tidak menuntut ilmu agama, Masya Allah, Subhanallah, ya, berada dalam kerugian. Dia tertipu, dia merasa dirinya baik-baik saja. Padahal rugi. Karena apa? Karena iman membutuhkan ilmu atau didasari dengan ilmu sehingga dia bisa naik kualitasnya. Dan sebaliknya, apabila kebaikan-kebaikan dilakukan tanpa dasar iman, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun terkadang ya ada nilainya, ada manfaatnya bagi manusia, tapi di sisi Allah bisa dipastikan dia tidak ada nilainya. Ya tentu ini adalah kerugian. Oleh karena itu agar semua aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali agar dia bernilai pahala, lakukan itu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sunnah-sunnah harian, niatkan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas dasar iman. Sehingga orang yang seperti inilah yang tidak termasuk orang yang merugi. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an.
Dan tentunya yang paling menjadi sasaran dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, di mana mereka tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ya ila ma amilu min amalin ya faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Ini yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika amal kebaikan itu dilakukan tanpa dasar iman, bisa jadi dia ada manfaatnya untuk manusia di dalam kehidupan dunia ini, tapi di sisi Allah dia tidak memiliki nilai kebaikan. Kemudian, wa amilus salihati. Ya, jika sudah beriman pun masih bisa merugi. Ikhwan akhwat sekalian. Beriman saja masih bisa merugi. Ya. Kalau dia mengatakan, saya yakin yang menciptakan kita ini adalah Allah. Saya yakin yang menciptakan, yang membagikan rezeki ini adalah Allah. Tapi tidak beribadah. Ya. Tapi tidak sholat misalnya. Tidak berhaji ketika sudah mampu. Maka orang yang seperti ini meskipun dia beriman, tapi tidak melakukan amal soleh, maka dia juga termasuk orang yang merugi. Ya, karena iman itu ya harus memenuhi 3 unsur. Diyakini dengan hati, kemudian dilafalkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal soleh. Kemudian kita singkat saja ya, karena waktu sudah, mungkin antum di sana sudah mau masuk isya. Wa tawasau bil haqqi. Ya, wa tawasau bil haqqi. Beriman masih rugi kalau tidak beramal soleh. Beriman, beramal soleh masih rugi kalau tidak wa tawasau bil haqqi. Tidak melakukan dakwah, tidak melakukan islah kepada orang lain. Ya, dia tidak, ketika dia memikirkan kesolehan diri sendiri, masih merugi. Ya, masih merugi. Ya, masih merugi. Karena ada peluang amal-amal jariah yang Allah berikan, dia tidak ambil. Sementara amal jariah adalah aset terbesar bagi manusia yang mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dalil tentang motivasi beramal ma'ruf, ya, nahi munkar. Dalam surah Ali Imran ayat 110, bisa dibuka nanti dalam surah At-Taubah ayat 71. Dan yang terakhir, wa tawasau bis sabr. Ya, wa tawasau bis sabr. Ya, orang yang kemudian beriman, beramal soleh, menasihati, ya, saling menasihati di atas kebenaran, ini juga masih rugi kalau tidak saling menasihati di atas kesabaran. Artinya apa? Sesama pendakwah, sesama dai, sesama orang yang berilmu agama juga harus saling menasihati supaya mereka tetap tegar di atas apa yang mereka yakini, tetap tegar berada di atas kebenaran. Ya, karena tidak ada jaminan seseorang bisa istiqomah di atas iman, amal soleh, dakwah, ya, kalau tidak saling menasihati, tidak saling mensupport, tidak saling bergandengan tangan. Maka sebagai kesimpulannya, sungguh benar perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika sekiranya kita manusia ini mengamalkan isi kandungan surah Al-Asr ini, maka cukuplah bekal kita di dalam kehidupan dunia ini untuk kita bawa ke dalam kehidupan akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan serta kekurangan dalam pembahasan ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair kepada Ustaz. Ini Ustaz, sebelum kita tutup Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Masya Allah. Iya. Yang pertama Ustaz, kami bacakan Ustaz ya. Ini yang pertama adalah tips-tips agar kita bisa istiqomah dalam beribadah. Mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu Ustaz? Berapa menit lagi kira-kira materi tadi? Mungkin 10 menit lagi Ustaz atau 15 menit lagi. Iya, satu-satu saya kira.
Iya, saya jawab. Ya, saya jawab Kemudian, ini. Hah? Saya jawab dulu ini atau kita tampung? Tampung saja dulu, Ustaz. Oh iya, nanti kita ulang aja lagi soalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah cara konsisten dalam memanfaatkan waktu ya dengan sebaik-baik mungkin. Ini mungkin berhubungan kita dengan surat Al-Asr. Ya, menurut Ustadz, apakah benar dunia dan akhirat itu harus seimbang? Nah, itu yang kedua, Ustadz. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita melawan rasa futur? Masya Allah. Ini ada 3 pertanyaan, Ustadz, yang masuk ke room kita. Iya, ada 3 pertanyaan. Iya, jadi saya jawab nih. Iya, yang pertama mungkin tips-tips agar istiqomah. Tips-tips agar istiqomah. Masya Allah, pertanyaan yang berat ini sebenarnya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pembahasan kita pada surah yang sebelumnya, bahwasanya dalam surah An-Nas itu ada musuh bebuyutan kita sampai hari kiamat, ya, yaitu iblis. Iblis yang senantiasa mengintai, yang senantiasa mencari celah, ya, dalam setiap kelalaian yang kita lakukan. Dan hal ini kemudian diperkuat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap manusia itu, ya, manusia itu tempatnya salah, gitu ya. Manusia itu tempatnya hilaf. Ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu dalam kehidupan ini tidak bisa lepas yang namanya jatuh bangun, ya, jatuh bangun. Tidak ada manusia itu yang menanjak terus, ya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi secara umum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti jatuh bangun, ya. Maka kembali kepada pembahasan kita tadi, pahami dengan baik, kita renungi dengan baik, ya, terutama di surah Al-Asr tadi itu, ya, belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama itu akan memperkuat keyakinan kita. Yang kedua, amalkan ilmu yang sudah kita lakukan, jangan ditunda. Yang ketiga, berusahalah untuk berdakwah, karena dengan dakwah itu sebenarnya sejatinya manfaat yang paling pertama merasakannya adalah kita sendiri. Ibarat kita sedang melempar bola ke dinding, pantulan bola itu akan kembali kepada kita. Begitu pula ketika kita berdakwah. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullah yansurkum." Tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum. Maka Allah akan mengokohkan kaki kalian. Artinya membuat kalian istiqomah. Ya. Dan yang terakhir, bersamalah dengan orang-orang yang senantiasa dapat mengingatkan kita. Ya, jangan pernah berpisah dari orang-orang yang soleh seperti itu. Allah Taala. Kemudian pertanyaan yang kedua ya tadi. Iya, Ustaz. Pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan masalah apa tadi saya lupa. Cara konsisten dalam memanfaatkan waktu, Ustaz. Kemudian ada juga ini, apakah benar dunia dan akhirat itu seimbang menurut Ustaz, pandangan Ustaz? Iya, cara konsisten dalam memanfaatkan waktu. Hampir sama jawabannya tadi itu. Karena pada hakikatnya yang membuat kita konsisten itu adalah ketika hati kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi itu akan selalu hadir. Ya, keyakinan itu semakin kuat ketika kita sedang sedikit melakukan kelalaian, seolah-olah ilmu itu mengingatkan kita. Jadi memang kuncinya amalkan tadi surah ini, Al-Asr ini. Kita sama-sama tentunya. Bukan berarti saya yang berbicara ini sudah mengamalkan dengan maksimal. Kita semua dalam proses, ya, dalam proses mengamalkan surah Al-Asr. Yang kedua tentu harus ada manajemen waktu, ya.
Karena Islam ini, umat Islam ini diajarkan untuk tidak hidup serampangan, tidak hidup semerawut, ya. Istilah bahasa Arab itu al-fawdha, fawdawiyah, hidup yang tidak teratur. Ya, umat Rasulullah itu harusnya memang harus pintar memanajemen waktu. Bagaimana cara memanajemen waktu? Ya harus punya jadwal, agenda harian. Ya, saya kira kalau kita di lembaga sudah paham istilah agenda ini ya, karena di lembaga kita sudah diajarkan seperti itu. Jadi harus buat agenda, ada jadwal. Inilah kemudian mengingatkan kita ketika kita lupa. Kita lihat, kalau tidak dibuat jadwal, kemudian juga, dan yang paling penting juga ditempel. Ya, ditempel. Saat kita lupa, kita lihat, oh jam sekian seharusnya ini yang saya lakukan. Jam sekian ini harus saya lakukan. Dengan seperti itu, walaupun ya tidak seideal yang terjadwal, tapi paling tidak meminimalisir waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Ya, itu untuk pertanyaan yang kedua. Adapun yang masih selanjutnya di pertanyaan yang orang yang sama mungkin bertanya tentang apakah harus sama ya, harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Itu ya tadi. Yes, ya. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat Rasulullah, mereka seimbang. Ya, makanya dikisahkan itu para sahabat kalau malam mereka seperti rahib-rahib. Adapun ketika siang mereka seperti singa, laksana singa. Artinya apa? Sama-sama mujahadah. Tetapi dari segi keutamaan yang diraih, tentu pasti keutamaan lebih besar. Ya, ketika kita melakukan urusan-urusan akhirat seperti itu. Keutamaan yang didapatkan ya tentu lebih besar. Balasannya di akhirat, itu maksud saya. Ya, kalau di dunia mungkin balasannya tidak seberapa, tapi di akhirat berlipat ganda balasan itu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi apa pertanyaannya? Oh iya, satu lagi Ustaz, ada pertanyaan yang masuk juga. Ini yang ketiga Ustaz, bagaimana cara kita melawan rasa futur? Oh iya, bagaimana cara kita melawan? Ada satu lagi nanti Ustaz ya, pertanyaannya. Pertanyaannya mirip-mirip sebenarnya ini ya, masih berkaitan. Berkaitan dengan nomor pertanyaan nomor satu. Iya, kalau nomor satu, nomor dua bisa dipahami, insya Allah itu akan mengobati futur. Ya. Intinya futur itu kenapa? Karena tidak ada proses menuntut ilmu, tidak ada upaya untuk beramal soleh, tidak mau berdakwah juga, kemudian tidak mau berkumpul dengan orang soleh. Inilah yang kemudian membuat seorang futur seperti itu. Ya, karena tidak ada kesibukan dalam hatinya untuk urusan akhirat, berzikir kepada Allah, sehingga ketika itu ketika itu terjadi maka setan yang akan bergantung, bercokol di hati seseorang, itu yang kemudian lahir sifat futur, jadinya rasa futur. Insyaallah Ustaz. Ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ya. Ini di luar materi nih Ustaz. Ya, mudah-mudahan yang terakhir. Insyaallah ini Ustaz, kita tutup pertanyaannya Ustaz untuk pekan ini Ustaz. Iya. Apakah sholat sendiri di rumah kita mesti itu iqomah dulu Ustaz? Ya, pertanyaan karena saya lihat orang-orang sholat sendiri itu iqomah. Nah, ini pertanyaan iqomah Ustaz. Iqomah ketika sholat sendiri itu apakah iqomah atau tidak? Mungkin bisa dijelaskan ya. Iya. Yang bertanya nanti mungkin bisa japri saya aja ya, karena ini bukan bagian saya. Ya, oh, begitu. Boleh begitu? Insyaallah. Boleh begitu. Ya, saya rasa cukup dari saya. Cukup Ustaz ya? Iya. Kami tutup ini Ustaz. Alhamdulillah, syukran jazakallah kepada Ustaz Irawan Abu Usama ya, yang telah memberikan materi kajiannya pada pekan hari ini. Semoga Allah membalasnya Ustaz dengan sesuatu hal yang lebih baik lagi Ustaz. Dan kami ucapkan syukran jazakallah ya kepada ikhwas sekalian dan akhwat sekalian ya yang telah berkumpul pada pekan hari ini.
Dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai seterusnya ya. Kemudian Allah kumpulkan kembali kita di dalam surga-surganya Allah. Sebelum kami tutup, ya, kami mengingatkan kembali kepada ikhwah sekalian dan akhwat sekalian yang ingin berdonasi ya dalam kegiatan kita ini, bisa melalui rekening ya, Bank Syariah Mandiri ya, Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 744-22113 ya, Mandiri Syariah. Nanti insya Allah kita bagi ikhwas sekalian ya yang terlambat untuk hadir bisa mengikuti kajian kita ya melalui fanspage kita, Facebook kita, melalui Wahda Islamiyah Palembang ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Ustaz. Kami ucapkan sekali lagi syukran jazakallah kepada ikhwas sekalian ya. Kami ucapkan syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.